kepada pengibaran berikan waktu untuk saya. Terus terimalah salam saya. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu atas lepas hidup dan kekuatan yang diberi kepada kami. Kami bersyukur juga atas kesempatan yang Tuhan bagi kepada kami hari ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Berbicara lewat mulut hamba-Mu yang ada di depan, Tuhan juga berkati hamba dan pakaian hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita buka sama-sama dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dengan judul atau perikop yang lembaga kitab Indonesia menuliskan Yesus menyembuhkan Bartolomeus. Ayat kalau Bapak Ibu jemaat sudah menemukan, Bapak Ibu jemaat perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartolomeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian dia firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi, kita sebagai orang percaya kita harus punya iman dan keberanian untuk minta pertolongan atau kesembuhan dari Yesus. Maka itu tema saya di pagi hari ini, karena iman dan keberanian dapat menyembuhkan. Bagaimana caranya? Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan membaca kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, ada dua cara yang kita belajar dari seorang buta ini. Cara yang pertama karena mendengar. Ya, kita bisa lihat di ayat yang 46. Ya, karena seorang buta ini mendengar bahwa Yesus anak Nazaret ada lewat. Ya. 46 sampai 47. Ya. Ayat 47 berkata bahwa ketika ia mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Artinya seorang pengemis atau yang buta yang menuruti Injil Markus disebutkan oleh Yesus di luar kota. Disembuhkan oleh Yesus di luar kota Yeriko. Seorang buta ini mendengar bahwa Yesus orang Nazaret ada lewat, dan mulailah orang buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seorang buta ini duduk di pinggir jalan dan duduk untuk mengemis. Orang yang lewat setiap hari di jalan itu, dan pengemis ini mengharapkan sedekah
sedekah dari orang-orang yang lewat di situ. Ya, seorang buta ini namanya Bartolomeus, adalah tipe orang yang berkemauan keras dan berkeyakinan bahwa suatu saat dia dapat terbebas dari penderitaannya. Kita belajar yang tentang iman yang benar, yaitu iman yang diarahkan kepada Yesus. Kita memiliki keyakinan berdasarkan iman yang hidup. Di saat kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, bahkan kesakitan, kita juga harus sama dengan Bartolomeus yang dia dengar bahwa Yesus Anak Daud ada lewat, maka ia berseru kepada Yesus, maka ia mengajarkan kita sudah mendengar firman Tuhan selama ini, maka kita jangan keraskan hati kita, tetapi kita datang kepada Yesus melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kepada firman Tuhan ke kita. Ya. Bapak Ibu jemaat, kita juga harus memiliki keyakinan sama seperti seorang buta ini. Ya, ketika kita dalam masalah situasi apapun, kita harus datang kepada Yesus. Karena hanya kedua atau cara yang kedua, karena berseru dengan iman. Artinya setiap orang pasti mempunyai harapan dalam hidupnya. Lalu apa yang menjadi harapan seorang buta seperti Bartolomeus? Tentu agar dia melihat, selama itu ia hidup dalam kegelapan. Ia hanya bisa mendengar tentang sinar matahari tanpa bisa melihatnya. Maka tidak dia mendengar bahwa rombongan Yesus melewati, di mana tempat dia duduk mengemis. Dia tidak mau melewati kesempatan itu sedikit pun. Ya. Contohnya atau ilustrasi atau contoh, ya. Ketika kita jatuh, pasti kita minta tolong kepada teman-teman kita, tolong bantu saya dulu. Dan pasti teman-teman kita, mereka tidak tinggal diam dari kita, pasti mereka bantu dan mereka menolong kita. Itu sama dengan Yesus, ketika dalam masalah apapun kita datang dan ceritakan kepada Yesus. Yesus pasti menolong kita melalui tangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melihat bahwa Bartolomeus memanggil Yesus dengan sebutan Anak Daud. Sebutan ini memperdengarkan harapan. Ini menegaskan kepada kita juga harus mempunyai iman sama seperti seorang buta ini. Ketika kita dalam situasi atau di saat kita senang atau susah, kita harus mempunyai pengharapan. Entah itu kita sakit, kita harus punya pengharapan bahwa kita pasti sembuh. Kita juga harus memiliki keyakinan seperti seorang buta ini. Ya, dia punya pengharapan bahwa pasti dia akan melihat kembali. Maka firman Tuhan mengajarkan saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita semua harus punya keyakinan, keberanian untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Yang menjadi kesimpulan ada dua cara. Yang pertama, karena mendengar. Ya. Karena mendengar, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita jangan keraskan hati kita, tapi kita harus datang kepada Yesus. Dan cara yang kedua, karena berseru dengan iman. Ya. Karena berseru dengan iman, kita juga harus seperti seorang buta ini, berseru dengan iman, maka ia dapat melihat kembali. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami sudah mendengar, atau kami sudah belajar bersama-sama. Ada dua cara yang kami belajar. Yang ajarilah kami supaya kami juga punya keyakinan sama seperti seorang buta ini, ya Tuhan. Bapak yang baik, ini adalah harapan kami yang kami berikan kepada-Mu saat pagi hari ini. Hanya